Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol santai bareng Asyakur. Yang alhamdulillah seperti biasa hari ini saya ditemani oleh Pak Haji Adang Nurdin selaku pengurus Yayasan Asyakur. Gimana Bang? Pak Haji? Alhamdulillah. Seperti biasa ya teman-teman Asyakur ya, kita hari ini bakal ngobrol santai, ngebahas tentang kehidupan yang biasa dijalankan dalam sehari-hari ya, terutama seputar ibadah. Nah, hari ini insya Allah ada pertanyaan nih dari teman-teman tuh mengenai perihal waktu tuh Pak Jadang ya. Iya, betul. Itu dalam surat Al-Asr itu ya. Allah itu bersumpah demi waktu ya. Betul. Jadi sebetulnya apa sih esensi dari Betul. waktu yang perlu kita pelajari gitu ya, untuk jangan sampai menyia-nyiakan waktu itu. Mungkin itu pelajaran kurang lebihnya bisa. Iya, terima kasih Pak Dino. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik. Kita bahas tentang waktu ya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena nuzulul Quran, asbabun nuzulnya itu ada. Setiap turun Al-Quran ada asbabun nuzulnya, termasuk dengan surat Al-Asr. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Tidak hanya dengan Al-Asr aja, tapi dengan waduha, walaili, itu sumpah Allah demi waktu. Nah, kenapa kita seolah-olah mengabaikan waktu? Padahal Allah itu sendiri harus betul-betul memperhatikan waktu. Nah, untuk itu kita harus memulai lagi mengingatkan di antara kita bahwa betul-betul waktu itu harus diperhatikan betul agar supaya kita tidak terjerumus dengan kerugian waktu itu sendiri. Ya. Jadi intinya sih memang kita jangan terlena dengan membuang-buang waktu itu. Betul, ya. Jadi sebetulnya betul. waktu itu dipergunakan untuk ibadah ya sebetulnya. Betul, Ya. iya. Kita jangan terlena dengan kehidupan dunia. Iya. Tapi sebetulnya waktu yang kita jalankan sehari-hari itu sebetulnya untuk bekal kita untuk di akhirat ya. Gitu ya, Betul, ya. betul ya. Jadi sebetulnya dengan kehidupan dunia itu hanya mengisi rutinitas saja mungkin ya Pak Jadang. Iya, iya, Rutinitas betul. untuk menjelang kita menjalankan ibadah, Iya. terutama sholat fardu yang 5 waktu Betul, itu ya Pak iya. Jadang ya. Mungkin bisa lebih diperdalam lagi. Kalau harus saya mengatakan atau membaca ayat yang tadi berkaitan dengan sumpah waktu yaitu Al-Asr, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sangat mengerikan waktu, saudara. Karena Allah sendiri bersumpah dengan waktu. Kok kenapa kita berleha-leha dengan waktu? Celaka orang, rugi orang kalau betul-betul mengabaikan waktu. Tapi ada sekumpulan orang, andaikan dia bisa mengisi dengan waktu, maka dia terjadi orang yang ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, yang selalu memperhatikan waktu. Ditambah dengan mereka banyak beribadah kepada Allah, jadilah orang yang soleh. Yang pada akhirnya kita bisa membagi kebersamaan dengan kita, membagi apabila kita punya kesulitan, memberi petua-petua agar supaya kita bisa menerima kesabaran, karena waktu terus berjalan, kita jangan dan tidak boleh berhenti, harus sejalan dengan waktu, karena kalau kita berhenti berarti kita rugi. Untuk itu siap berjibaku dengan waktu agar supaya kita tidak rugi. Ya, berarti ada keseimbangan ya untuk mengatur waktu mana yang emang kita harus jalankan untuk kepentingan dunia, tapi lebih fokus kita sebetulnya mengatur waktu itu untuk mempersiapkan ya bekal kita di akhirat ya Pak Haji. Betul Pak Didino, karena waktu kalau bisa kita jangan mewilah-wilahkan waktu di antara ibadah dan muamalah. Ya. Karena di dalam muamalah juga ada ibadah. Jadi kita harus bisa bersama-sama mencari sesuatu, di dalamnya juga ada ibadah. Kita harus bersama-sama beribadah, di dalamnya juga ada mencari nafkah. Nah, untuk itu dunia akhiratnya bisa ke bawah. Berarti intinya innama amaluhu binniyah. Binniyah. Segala sesuatu itu harus dilandasi. Nah, itulah niat ibadah luar ya. biasa Pak Dino itu. Itu niatnya ibadah. Iya, kita iya mau betul. mencari nafkah, mau Betul. bekerja, beribadah segala macam ya ibadah ya Pak Jadang ya. Betul Dan Pak pada Dino. intinya teman-teman Asyakur bahwa
ada sesuai hadis ya kalau tidak Iya. salah, barang siapa yang emang hari ini Iya. sama dengan hari kemarin, maka maka Orang orang itu tersebut masuk adalah termasuk golongan orang yang rugi. merugi ya. Betul, Makanya kita harus betul, bisa Andi. memanfaatkan waktu. Iya. Makanya kita harus berlomba-lomba membuat hari ini lebih baik, Baik daripada dibandingkan hari kemarin ya. Iya, Agar betul. kita menjadi orang yang beruntung. Untung. Dan jika kita lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin Iya. ya. Nah, Berarti udah kita bilang, termasuk orang yang celaka ya Pak Jana. Masya Allah, luar Nah biasa. itulah berarti kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita harus terus beribadah. Apapun yang kita Amin. lakukan harus mengingat Allah sebagai pencipta kita, karena kita Betul. diciptakan untuk beribadah kepadanya Allah. gitu ya. Iya. Mungkin kurang lebih itu ya Pak Jana. Iya. Ya gitu. Iya. Dan saya lihat jam Iya. kita ini udah Iya. mulai waktu Iya, sholat nih. sholat ya. Iya. Oh, jadi sementara gitu dulu aja teman-teman Asyakur, karena sebentar lagi adzan akan berkumandang. Insya Allah kita sambung lagi di ngobrol selanjutnya, ngobrol santai bersama Asyakur dengan tema yang lebih menarik lagi. Itu saja mungkin Pak Jadan. Terima Ya, kasih atas sama-sama perhatiannya. Pak Haji, Nanti sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Jadan. Insya Allah, insya Allah. Mari kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.